Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada beberapa pertanyaan tentang sihir. Sekarang sihir sudah merebak di mana-mana, terutama sihir untuk mendapatkan pacar. Saya merasa kasihan karena saya merasa kasihan kaum hawa yang terkena sihir oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya akhwatlah yang banyak jadi kurban. Bagaimana cara menghilangkan yang pengaruh sihir tersebut? Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita cara yang dikenal dengan cara ruqyah. Ruqyah ini yakni bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika ada orang terkena pengaruh sihir, kalau orang itu masih sadar, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah dan baca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, dan banyak baca Al-Quran secara rutin terus. Demikian pula selalu kegiatannya tidak lupa dari doa yang diajarkan Rasulullah. Ketika mau tidur atau bangun tidur, ketika mau masuk WC, keluar WC, mau makan, setelah makan, dan berbagai aktivitas yang di situ Rasulullah ajarkan doa, lakukan itu. InsyaAllah lambat laun pengaruh sihir itu akan hilang. Walaupun mungkin tidak sekaligus hilang, karena ya namanya mengobati terkadang tidak langsung sembuh, perlu proses. Kalau dia terus lakukan itu, InsyaAllah setan atau jin yang mempengaruhi dia akan bosan, sehingga akan pergi. Itu kalau dia sadar, hendaknya dia sendiri aktif. Kalau orang itu mungkin sampai tidak sadar, dalam arti kesadarannya hilang, tidak mengetahui siapa yang di hadapan dia, terkadang sampai seperti itu yang dia sebut si laki-laki itu. Ya, ini bagi yang sehat, dalam arti tidak terkena pengaruh itu, hendaknya berbuat baik dengan meruqyahnya. Ya, diruqyah, dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran secara rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan dia. Banyak berdoa kepada Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau wudu harus berurutan, bagaimana kalau lupa? Apa yang harus dilakukan? Kalau yakni tertib dalam bab wudu ada perbedaan pendapat, atau ada sebagian hadis menunjukkan Nabi pernah tidak tertib dalam wudu. Ya, sehingga kalau ternyata dia lupa, maka yang terlupakan itu dibasuh. Ketika jarak dari wudunya yang lupa dengan yang ingat itu tidak jauh, maka insyaallah tidak apa-apa. Allahu a'lam. Kalau makmum yang terlambat mendapatkan jamaah sholat yang 2 orang sedang mereka sedang duduk tasyahud akhir, lalu posisi makmum yang terlambat itu di mana? Mengikuti imam. Kata Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan supaya diikuti.
Nah, ini kesalahan yang sering terjadi pada masyarakat kita ketika dia masuk dalam sholat bersama imam. Imamnya sudah 4 rakaat, dia baru 2 rakaat. Ketika imam tasyahud akhir dengan duduk tawarruk yang posisinya seperti itu, si makmum tetap duduk iftirash dengan duduk seperti yang kita kenal itu. Ini keliru. Ini tidak mengikuti imam. Padahal Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Sehingga yang semestinya dilakukan makmum ketika itu hendaknya duduk seperti duduknya imam, walaupun dia baru 2 rakaat, tapi duduknya seperti duduk imam, yaitu tawarruk. Begitu. Oh. Ya. Kalau yang dimaksud ketika berjamaah 2 orang kemudian datang orang ketiga, sementara yang benar ketika 2 orang itu posisi makmum di samping imam, sementara dia sudah duduk tasyahud. Datang yang ketiga, dia mau mundur tidak bisa karena posisi duduk. Ya, dia yang ketiga duduk di sampingnya lagi. Ya, di sampingnya lagi, agak mundur sedikit insyaallah. Begitu pula yang makmum pertama sedikit mundur. Maka yang seperti ini tidak apa-apa insyaallah. Allahu a'lam. Bagaimana tentang korban yang bagaimana tentang kuburan yang berada di samping masjid? Kalau di samping masjid dan itu terpisah dengan tembok, ya, terpisah dengan tembok, maka sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa dan lebih baik ditambah dengan tembok yang lain. Alhamdulillah. Dan itu insyaallah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika itu di depan masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup tembok masjid, harus ada tembok lain. Tapi kalau ini pertanyaannya di samping, lebih ringan. Walaupun seandainya ada tembok lain, ini lebih baik. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, mungkin ada faedah yang disampaikan dengan kehadiran masyayikh atau para ulama beberapa minggu yang lalu di Indonesia. Nah, ini secara umum alhamdulillah mereka telah menyampaikan faedahnya melalui ceramah-ceramah mereka. Namun tentu di sana ada juga faedah-faedah yang lain yang disampaikan mungkin melalui obrolan, ya, dan tentunya yakni faedah-faedah yang cukup banyak. Ya. Namun sedikit yang mungkin saya ingat dan itu manfaat insyaallah bagi kita adalah terkait dengan misalnya pendidikan anak. Ya. Satu faedah yang beliau sampaikan pada kita ketika mendidik seorang anak, dan kita umumnya mengalami itu pada umur kecil, ya, sangat dini anak-anak itu, jangan mereka terlalu dipaksa atau sering dimarahi, ya. Tapi diistilahkan oleh sebagian ulama dalilhu. Jadi sedikit dibiarkan, ditumbuhkan rasa berani. Walaupun tidak berarti kemudian semaunya sendiri, tidak. Tapi
Jangan kita paksakan apa yang kita kehendaki, dan apalagi sering dimarahi, apalagi sebagian menghajar anak. Nah, ini sangat tidak dibenarkan. Kata beliau, kalau pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, memukul anak tidak boleh, haram memukul anak, masih usia dini. Sementara yang beliau sampaikan, kalau di masyarakat Arab sebagiannya memukul anaknya melebihi memukul keledainya. Padahal kalau kita lihat niatnya baik, sambil dipukul hafalkan. Ya, pengennya anaknya hafal Quran, tapi dengan cara seperti itu sampai punggungnya membekas cambukan dari ayahnya itu. Nah, ini hal yang seperti ini tidak pantas. Ya, walaupun masyarakat kita mungkin umumnya nggak sampai seperti itu, tapi ada yang ya seperti itu juga ada. Nah, ini akan berakibat jelek pada anak, di mana anak itu ketika nanti berumur dewasa dan dia sudah mulai berpikir dan dia sudah mulai punya rasa keberanian, saat itulah dia akan merasa bebas dari tekanan-tekanan. Sehingga justru ketika awalnya itu tampaknya bagus, anaknya rajin, anaknya menghafal, ternyata itu semuanya karena keterpaksaan. Saatnya dewasa melesat kemana nggak tahu, hancur dia dengan pergaulannya karena merasa bebas. Nah, ini pendidikan yang keliru, yang seperti ini. Begitu pula terkadang ketika anak itu sering dimarahi, nanti akan mengajari dia berbohong. Karena ketika memecahkan gelas misalnya, ya ini sedikit syarah dari saya juga ya. Memecahkan gelas dari anak itu, kita marahi. Siapa yang memecahkan gelas sambil marah-marah? Anak itu mungkin nggak ada yang ngaku, ya kan? Secara tidak langsung mengajari dia bohong. Tapi kalau kita dengan cara yang hikmah, tanpa kita marah-marah, kita katakan misalnya, oh gelasnya pecah, tidak apa, yuk kita bersihkan sama-sama. Tadi siapa yang mecahkan? Mungkin ada yang saya Abi, oh tidak apa, nanti lain kali jangan ya. Yang seperti itu ya akan menjauhkan anak dari sifat dusta, bahkan mendidik anak itu berani berkata jujur. Jangan kita nilai gelasnya, kita nilai apa? Kejujurannya. Apa artinya gelas? 500 palingnya kan, 1000, 2000. Tapi kalau anak itu dimarahi sehingga kehilangan sifat kejujuran, nanti besarnya luar biasa, kecapean orang tua, iya kan? Ketika anak nggak pernah jujur. Nah ini, jadi ini beliau menukulkan, sebagian ulama dulu mengatakan itu, dalilhu, beri anak itu dibiarkan supaya tumbuh keberanian, ya, tapi tetap dengan diatur, jangan terlalu ditekan. Ya, ini dengan makna yang lain, bagaimana anak itu suka kepada kebaikan. Jangan melakukan kebaikan karena tekanan. Jangan melakukan kebaikan karena tekanan. Salat misalnya, ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk menyuruh anak-anak kita salat umur 7 tahun. Itu sudah wajib atau belum? Belum wajib, ya kan? Nah, sebagian orang ketika anaknya disuruh tidak mau, akhirnya dimarahi, dipaksa, padahal sudah ngantuk sekali. Akhirnya anak itu mungkin benci akhirnya. Padahal kita tahu itu kan belum wajib. Seandainya nggak sholat nggak apa-apa. Biar kalau sedang kondisi begitu lewatkan, kan belum wajib bagi dia. Iya kan? Nah, ya sudah, kamu sekarang tidur nggak apa. Besok insya Allah sholat ya. Sebelum ngantuk sholat dulu. Nah, sekarang jangan karena ditunda akhirnya begitu. Jadi orang itu nanti akhirnya melakukan amal kebaikan, terdidik dalam kebaikan, dalam kondisi senang terhadap kebaikan, bukan karena keterpaksaan. Nah, ini sangat perlu diperhatikan.
Seorang bapak mengeluhkan bagaimana ini kok anak saya ini dustanya luar biasa. Gimana ngobatinya? Saya katakan kepada dia, ya karena faedah-faedah tadi. Ya sekarang sudah seperti ini, tapi coba lihat masa lalu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau oleh gurunya? Karena ini mungkin karena guru di tempat pendidikan atau karena orang tua. Mungkin dulu suka dimarahi sehingga dia sering takut mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga terdidik dusta tanpa disengaja. Ya kan, iya memang dulu sering tak marahi anak itu. Yes. Nah, ini salah satu efeknya. Bahkan mungkin sebagian anak dan itu terjadi, ya jatuh sakit. Nggak mau ngaku kalau jatuh. Kenapa? Takut. Karena ketika jatuh orang, makanya jangan begitu. Akhirnya mau ngaku kalau dia jatuh, nggak berani. Padahal itu di kemudian hari menjadi penyakit berbahaya bagi dia karena kepalanya terbentur. Nah, ini jadi perhatikan anak kita dalam pendidikan seperti ini. Kemudian dan yakni pengalaman ini ya, yang lain bercerita seperti itu di Saudi. Di Kuwait ada seorang, Masya Allah, anak-anaknya kecil-kecil sudah rajin sholat subuh. Orang melihat luar biasa, anak-anak kecilnya sudah rajin sholat subuh. Nggak tahu gimana besarnya nanti, luar biasa mungkin, kan begitu. Ternyata tadi itu karena tekanan orang tua, ditekan, dimarahi. Ketika anak-anaknya besar justru nggak pada sholat subuh, nggak tahu kemana. Ketika besar sudah merasa bebas, saatnya dia merdeka dari tekanan orang tuanya. Nah ini keliru. Salah pendidikan, salah didik. Sebagian lagi anaknya masuk rumah sakit. Kenapa? Ini engselnya sih lepas ini. Tulangnya ini lepas. Ditanya kenapa anaknya kok begini? Iya ini ketika bangun subuh, dibangun nggak mau-mau, akhirnya ditarik dengan keras sampai lepas. Luar biasa. Nah, jadi bikin anak itu senang dengan agama, jangan dibikin benci terhadap agama. Ya, kalau berbuat baik, ya dipuji anak-anak, kadang masanya dipuji boleh, dikasih hadiah, semangati. Ketika malas sementara itu belum wajib bagi dia, kita sabar. Ya, cari bagaimana. Ini perlu apa? Perlu kelihayan kita dalam mendidik anak supaya senang terhadap agama. Sekarang banyak keluhan dari kalangan kita, sejak kecil di pondok tapi sudah besar, padahal dia sudah hafid Quran, besarnya sudah kenal Facebook tadi, ya, hancur. Dan ternyata tadi karena mungkin ada ketika kecil itu merasa tertekan. Nah, bukan kita ini kemudian menggembosi untuk hafal Quran, bukan salahnya dia hafal Qurannya, tapi teknis cara bagaimana mendidik anak, karena tidak dibikin suka terhadap agama dan amalan-amalan, tapi akhirnya secara tidak langsung dan tidak sengaja terdidik benci kepada hal seperti itu. Nah ini harus kita perhatikan. Kemudian ketika anak itu dewasa, ya, ulama mengatakan khawihi, jadikan dia seperti saudara kamu, jadi statusnya meningkat dia. Kita berikan kepada dia sebagian sedikit-sedikit dilatih tanggung jawab, seperti partner kita, khawihi. Oh sekarang kamu, kalau perempuan sekarang kamu sudah, kita lihat sudah cukup, kamu sekarang tugasnya nyapu setiap hari, perempuan. Atau kamu tugasnya mencuci piring, ya. Dan itu pun diberi spirit, ya, dibikin dia senang. Anak laki-laki misalnya dipikir kasih tugas apa, dan itu jangan sifatnya maksa juga, tapi bagaimana supaya dia itu senang. Nah itu faedah-faedah dalam hal mendidik. Yang penting bagi kita anak itu apa? Anak soleh. Soleh itu apa artinya? Soleh itu memberikan hak manusia dan memberikan hak Allah Azza wa Jalla.
itu anak soleh, orang soleh. Hak Allah dipenuhi, hak manusia dipenuhi. Maunya kita, dan itu cita-cita kita, anak kita menjadi ulama semua, ya kan? Dan itu memang harus kita usahakan. Tapi terkadang ada sebagian anak sulit sekali, ya, akhirnya tidak punya kecenderungan sama sekali ke arah itu. Nah, kalau seperti ini, ya tadi kita turun ke peringkat berikutnya. Ya sudah, dia misalnya mau dagang boleh, tapi jadi anak soleh, dagang yang jujur, yang amanah, tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Waktunya ta'lim, waktunya sholat. Jangan terlena dengan dagangnya, hak manusia dipenuhi. Jadilah orang yang soleh. Seandainya dia mau kita jadikan ustaz, tidak bisa. Begitu. Ya. Kalau dipaksakan sementara begitu, nanti bisa tidak baik akibatnya. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian kita, sebagian orang mungkin salah paham. Sejak awal saya mau jadikan anak saya pedagang, saya mau jadikan anak saya dokter, saya mau jadikan anak saya apa lagi, insinyur atau apa. Ini wallahu alam, kalau kita melihat kebutuhan agama kita dan umat, keliru. Prioritas pertama, jadikan anak kita ini ulama, para dai yang berilmu dan beramal, berakhlak mulia. Prioritas pertama itu. Diusahakan seperti itu. Karena ini manusia terbaik ya mereka. Manusia terbaik mereka. Itu jalannya para nabi, jalannya para ulama, jalannya para sahabat itu. Nah, tapi seperti tadi, kalau memang Allah takdirkan sulit sekali anak ini, nah sudah. Ya, kata ulama, kata ya pepatah ya, mala yudrak kulluhu la yudrak julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggal semuanya. Nggak bisa kita 100%, jangan, ya sudah, nggak usah. Jangan. Ya, masih ada 90%, masih ada 85%, dan begitu seterusnya. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Itu sebagian faedah yang kita peroleh, ya. Dan itu saya rasa sangat manfaat, karena sebagian orang keliru dalam mendidik anak, senantiasa dipaksa dan dipaksa, sehingga berakibat seperti yang tadi kita ceritakan. Pertanyaan berikutnya, bekas tanah kuburan di luar masjid, hukumnya apa? Apakah kita tidak boleh sholat di sana, misal di gedung Mundu, padahal orang tersebut tahu bahwa itu bekas kuburan? Kalau itu sudah diambil ya jenazah-jenazahnya, walaupun ini pembahasan lain, masalah membongkar kuburan pada dasarnya tidak boleh, ya. Tapi itu pembahasan lain. Sekarang misalnya ada orang melakukan itu, jadi kuburan betul-betul dibongkar semuanya, jenazah-jenazah yang ada di situ dipindah. Nah, kalau seperti ini, wallahu alam, sudah bukan kuburan lagi, sudah bukan kuburan, sehingga melakukan sholat di situ diperbolehkan. Wallahu alam. Bagaimana kalau kita menjadikan Facebook sebagai media dakwah? Ini kalau secara niat baik, tapi secara teori tidak terbukti dan nggak usah dibuktikan. Kenapa? Karena kita lihat sekarang yang masuk dalam pertemanan Facebook ini, kalau orang-orang yang punya ghirah keagamaan, yang terjadi biasanya apa? Debat. Ya apa enggak? Debat ini, ngomong ini, komentari, akhirnya perdebatan. Ya, sehingga membacanya itu terpancing terus, panas terus. Buat apa seperti itu? Hidupnya enggak tenang. Ya.
Kalau itu HP dimatikan, subhanallah kita tenang, santai. Ya, itu yang terjadi, perdebatan dan perdebatan. Ya. Belum lagi nanti biasanya kecolongan juga, ada perempuan masuk. Ada yang bahasanya lembut, ya. Sehingga mungkin yang ada penyakit dalam kalbunya, wah ini namanya siapa ini? ID-nya apa ini? Nanti bisa dihubungi lebih khusus. Ya, apalagi di situ pajang foto. Oh, fotonya akan bercadar, luar biasa. Ya, wanita bercadar main Facebook. Ya. Sangat tidak pantas. Ahibati fillah rahimakumullah. Ada satu kisah diceritakan oleh Syekh Hani kemarin. Di sana entah di Madinah atau di walhasil di sana. Ada seorang itu sangat ahli dalam bidang komputer dan yang seperti ini. Salafi. Ya. Dan tangguh dia. Dia berdakwah dan membantah syubhat-syubhat sangat kokoh. Sampai dijuluki dengan julukan apa itu istilahnya? Ruhbanun net atau apa itu? Lupa saya julukannya. Nah, ternyata akhirnya apa yang terjadi pada orang ini? Tergoda oleh seorang wanita. Padahal kalau kita melihat orangnya luar biasa. Upayanya, dakwahnya, dialognya ini. Seorang wanita dengan konteks bertanya, dijawab. Ya. Selangkah demi selangkah. Akhirnya sampai pada kata-kata yang tidak pantas. Ya. Mulai hubungan pribadi melalui internet itu. Kata-kata yang tidak pantas. Nah, namanya internet semuanya bisa bisa disimpan sebagai data. Setelah sudah begitu tidak pantas, semuanya dikeluarkan ini oleh perempuan ini. Entah perempuan betul-betul atau laki-laki, wallahu a'lam. Ya, setelah itu dibeberkan, ini dia aibnya dia. Ternyata ini memang perempuan ahli makar. Ya, tidak terasa. Dan kata Syekh memang sebetulnya mungkin perempuan. Cuma perempuan ini disuruh oleh seseorang untuk untuk menjatuhkan dia. Karena dia begitu tangguh tadi. Ya, nah ini syubhat, ada orang begitu. Setan kan menggoda manusia dari dua jalan, syubhat atau syahwat, ya kan? Dia dalam bab syahwat, syubhat, sudah. Orang jarang mengalahkan dia. Tangguh dia. Ternyata dari sisi syahwat dia kena. Sebaliknya ada orang ya dari bab syahwat tangguh. Tapi kalau kena syubhat sedikit saja jatuh. Bergelincir dalam pemikiran sesat. Nah ini contoh. Ya, dia ingin menggunakan fasilitas itu untuk apa? Untuk berdakwah. Subhanallah, menjadi aib besar buat dia. Naudzubillah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah fasilitas dakwah banyak ya. Kita lebih milih keselamatan diri kita. Lebih milih keselamatan diri kita daripada ingin menyelamatkan orang tapi malah dirinya jatuh. Ya, rugi. Bagaimana cara ta'aruf yang syar'i? Ya, bisa melalui perantara saudaranya, ya, atau orang yang bisa dipercaya. Hindari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia kepada maksiat. Hukum suap menyuap adalah dilaknat Allah. Apabila masuk kerja dengan cara seperti itu, kemudian menjadi PNS, apa hukum dari rezeki yang dimakannya? Yang pernah saya baca dari penjelasan sebagian ulama, dia berdosa jelas dalam hal ini.
Tapi kalau dia itu ahli dalam bidangnya, maka gajinya halal. Tapi kalau dia bukan ahli dalam bidangnya, maka tidak boleh. Artinya suap ini kan menjadikan orang bisa diterima, padahal seandainya pun dia bukan ahlinya, kan begitu. Nah, tapi kalau dia ahlinya memang, artinya ini, bidang misalnya kelistrikan, anggap saja seperti itu, dia memang ahlinya, maka gajinya boleh, walaupun dia telah berdosa ketika masuk melalui cara seperti itu. Tapi kalau dia bukan ahlinya, ya, kemudian masuk dalam bidang itu dengan cara seperti ini kan merugikan, sehingga kerjaannya tidak beres, maka ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Ya, bisa insyaallah kita kaji kembali masalah ini, tapi itu yang saya ingat. Apakah ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah agar terhindar dari fitnah wanita? Doa khusus saya tidak ingat, tapi doa secara umum Nabi mengajarkan kita terhindar dari fitnah. Banyak doa-doa yang mengajarkan kita untuk terhindar dari fitnah, yakni godaan-godaan, ya, yang tampak atau yang tidak tampak. Intinya itu. Dan di samping doa tentunya ya kita berusaha. Memang kita ini di masyarakat yang sudah seperti ini kondisinya, muslimat, ya, kaum wanita muslimah sudah seperti ini, tidak punya rasa malu, sehingga mereka berpakaian seperti itu, berpakaian tapi telanjang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ya berusaha menghindari dan banyak berdoa kepada Allah. Dan upaya-upaya menghindari itu diantaranya misalnya dengan menikah, itu juga salah satu cara untuk kita menghindari daripada fitnah itu. Berdoa supaya lepas dari fitnah godaan-godaan yang tampak dan tidak tampak. Apa hukum membayar pajak penghasilan? Pada dasarnya pajak tidak boleh. Kalau kita bisa menghindar dari pajak tersebut dengan cara yang ya, nah ini caranya ini yang pada dasarnya tidak boleh. Tapi kalau kita diambil dari kita uang untuk itu, kita sulit menghindarinya, atau menyebabkan dengan menghindari itu terhambatnya kemaslahatan kita, maka yang dosa adalah yang mengambil. Ya, yang dosa adalah pihak yang mengambil. Apakah boleh berbohong ketika memberitahukan mengisi surat pemberitahuan pajak? Ya, berbohong tidak boleh. Wallahu a'lam, tapi ini masalah yang perlu ditanyakan kepada para ulama. Wallahu a'lam, saya sendiri tidak bisa menjawab masalah ini. Beberapa pertanyaan ditujukan kepada saya masalah ini. Artinya kita ingin membahas apa jalan keluarnya, begitu. Kalau sekedar berbohong atau enggak berbohong, kita kan berbohong kan tidak boleh, begitu. Tapi yang kita bahas adalah apa jalan keluar dari apa yang menimpa para pengusaha, terutama pengusaha besar. Nah, ini yang perlu dibahas. Semoga nanti ada kesempatan kita tanyakan kepada para ulama tentang problem yang dihadapi.
yang bisa kita jawab pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, alhamdulillah selesai sudah acara Tajzaduddin Ahlus Sunnah wal Jamaah di masjid ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap takmir Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Nadia yang telah memberikan kemudahan